Apakah ada seseorang yang mana orang tersebut melekat kuat di pikiran dan perasaanmu? Sekeras apapun kamu berusaha melupakannya, tapi semesta seolah-olah tidak mendukung dan justru mendorongmu untuk terus memikirkannya. Jika kamu sedang dalam kondisi ini, mungkin kamu perlu tonton video ini. Di video ini, kita akan membahas alasan-alasan kenapa ini bisa terjadi dari berbagai sudut pandang. So, jangan skip videonya, karena kita akan mulai membahas setiap poin pentingnya. Setidaknya, ada beberapa alasan mengapa dia sering muncul di pikiran dan mengapa itu bisa terjadi. 1. Sudut pandang spiritual. Dalam spiritualitas, ada konsep yang disebut hukum resonansi, yang menyatakan bahwa pikiran dan energi seseorang bisa saling terhubung jika berada pada frekuensi yang sama. Jadi ketika kamu terus memikirkan seseorang, bisa jadi ini adalah hasil dari resonansi energimu dengan energi orang tersebut. Hal ini sering terjadi jika kalian pernah memiliki hubungan emosional yang kuat. Jadi jika seseorang terus muncul di pikiranmu, meskipun dia bukan siapa-siapa, tandanya karena orang tersebut sering memikirkanmu. Beberapa kepercayaan meyakini bahwa pikiran tentang seseorang yang terus muncul adalah bentuk telepati emosional. Artinya, pikiranmu bisa menangkap energi emosional yang dikirimkan oleh orang lain, meskipun berada di tempat yang berjauhan. Jika dia juga sedang memikirkan atau merindukanmu, energinya dapat mencapai alam bawah sadarmu, sehingga pikiranmu cenderung fokus padanya. Dalam konsep spiritual tertentu, sering memikirkan seseorang bisa menjadi tanda adanya hubungan karmis atau soulmate connection. Hubungan karmis bisa jadi kamu dan dia memiliki hubungan di masa lalu yang belum terselesaikan, sehingga alam semesta menciptakan kondisi di mana kamu terus terhubung untuk menyelesaikan hutang karma tersebut. Sedangkan dalam praktik meditasi atau refleksi spiritual, sering munculnya seseorang dalam pikiran bisa dianggap sebagai pertanda dari semesta. Ini mengisyaratkan bahwa orang tersebut mungkin memiliki peran penting dalam hidupmu, baik sebagai pelajaran, teman perjalanan, atau bahkan pasangan di masa depan. Oke, sebelum lanjut, bagi kalian yang belum bergabung dengan channel ini, mari bergabung dengan menekan tombol subscribe dan juga loncengnya. Jangan lupa share juga ke teman-temanmu. Siapa tahu channel ini adalah channel yang mereka cari. 2. Menurut sudut pandang psikologi. Menurut psikologi, ketika otak mengasosiasikan seseorang dengan emosi tertentu, pikiran tentang orang tersebut bisa muncul secara otomatis. Biasanya, ini terjadi ketika kamu memiliki perasaan yang belum selesai, seperti kekaguman, rasa penasaran, atau bahkan cinta yang belum selesai. Kemudian di sisi yang lain, fenomena ini sering dikaitkan dengan efek Zeigarnik. Jadi maksudnya, jika hubunganmu dengan orang tersebut berada dalam zona abu-abu, misalnya, dia pernah memberikan sinyal yang ambigu atau interaksinya membuatmu bertanya-tanya, otakmu akan terus memprosesnya untuk mencari solusi. Inilah sebabnya mengapa dia sering muncul di pikiran. Tidak cukup sampai di situ, ada juga yang mengaitkan fenomena ini dengan pengaruh mirror neurons. Ini adalah kondisi di mana kamu merasa terhubung dengan seseorang secara emosional, sehingga otakmu bisa memproses informasi tentang dia melalui mirror neurons, yaitu sel-sel otak yang membuatmu merasakan apa yang orang lain rasakan. Ini terjadi terutama jika kalian memiliki pengalaman emosional yang mendalam, yang mana pengalaman tersebut meninggalkan jejak di hati dan pikiranmu. Seringkali kita tidak menyadari bahwa lingkungan sekitar atau situasi tertentu bisa memicu kenangan tentang seseorang. Misalnya, kamu mendengar lagu yang pernah kamu dengar bersamanya, atau melewatkan tempat yang mengingatkanmu padanya. Secara tidak sadar, otak mengaitkan pengalaman tersebut dengan sosoknya, sehingga dia muncul kembali di pikiranmu. 3. Sudut pandang sosial. Jika kamu sering bertemu, berbicara, atau bahkan hanya melihatnya di media sosial, otakmu mulai menganggapnya sebagai sosok yang relevan. Dalam psikologi sosial, ada istilah mere exposure effect, yaitu kecenderungan untuk lebih memikirkan atau menyukai seseorang hanya karena sering terpapar olehnya.
Ada juga yang mengaitkan hal ini dengan scrolling effect, di mana alasan seseorang sering muncul di pikiran disebabkan karena sering melihat unggahan seseorang berulang kali di media sosial. Sehingga algoritma media sosial memperlihatkan kontennya lebih sering dan membuat sosoknya selalu muncul di pikiranmu. Kadang, unggahannya bisa memicu rasa penasaran. Hal ini menciptakan ruang di pikiranmu untuk memikirkannya lebih sering. Kemudian di sisi yang lain, alasan seseorang sering muncul di pikiran bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Jika teman-teman atau lingkunganmu sering menyebut atau membicarakan orang tersebut, secara tidak langsung kamu akan lebih sering memikirkan dia. Sebenarnya teori ini sederhana dan mudah dipahami, tetapi banyak orang tidak menyadarinya. 4. Sudut pandang biologi, dopamin dan ketertarikan. Ketika kamu merasa senang saat bersama seseorang, otakmu memproduksi dopamin atau sering disebut hormon kebahagiaan. Inilah yang membuat kamu ingin terus merasakan sensasi yang sama, sehingga pikiranmu otomatis kembali padanya, bahkan jika dia hanya teman biasa. Ketertarikan biologi seperti bau tubuh atau cara dia berbicara bisa memicu reaksi bawah sadar. 5. Sudut pandang filosofis. Dalam filosofi, sering memikirkan seseorang bisa jadi tanda bahwa kamu sedang mencari makna hidupmu melalui orang lain. Bisa jadi dia adalah refleksi dari apa yang kamu inginkan atau butuhkan dalam hidup. Pikiran ini bisa muncul karena ada sesuatu yang belum selesai, baik dalam hubunganmu dengannya ataupun dalam dirimu sendiri. Jadi, meski memikirkan seseorang, meski bukan pacar, bisa terjadi karena berbagai alasan. Baik itu karena emosi, energi spiritual, atau bahkan kebiasaan sehari-hari. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kamu menyikapi perasaan ini. 4. Menurut sudut pandang Law of Attraction. Law of Attraction adalah konsep yang menyatakan bahwa pikiran kita bertindak seperti magnet, menarik hal-hal yang sejalan dengan energi yang kita pancarkan. Jadi jika seseorang terus muncul di pikiranmu, ini bisa berarti bahwa kamu secara tidak sadar memancarkan energi yang terhubung dengannya. Jadi maksudnya, menurut prinsip ini, semakin sering kamu memikirkan seseorang, semakin besar kemungkinan dia juga akan memikirkanmu. Pikiranmu menciptakan energi yang memanggil orang tersebut masuk ke dalam realitasmu. Misalnya, dia bisa saja tiba-tiba menghubungimu atau kalian tanpa sengaja bertemu. Law of Attraction juga menjelaskan bahwa sering memikirkan seseorang bisa jadi tanda bahwa dia juga memikirkanmu. Energi yang kamu pancarkan dapat menarik energi serupa dari orang lain. Jika ada resonansi atau kesamaan vibrasi, kalian mungkin merasakan koneksi yang tidak bisa dijelaskan. Dalam Law of Attraction, perasaanmu memainkan peran penting. Jika kamu memikirkan seseorang dengan perasaan positif, seperti harapan atau rasa syukur, ini akan memperkuat energi positif yang terhubung dengannya. Sebaliknya, jika kamu memikirkan dia dengan perasaan negatif, seperti kecemasan atau rindu yang menyakitkan, ini justru bisa menciptakan hambatan energi. Kadang, sering memikirkan seseorang juga dianggap sebagai sinyal dari semesta bahwa orang tersebut memiliki makna atau peran penting dalam hidupmu. Dalam Law of Attraction, ini disebut sebagai dorongan intuitif untuk memperhatikan tanda-tanda yang muncul dalam hidupmu. Penjelasan ini mengaitkan konsep bahwa pikiranmu adalah magnet energi, dan semakin kamu memikirkan seseorang, semakin besar kemungkinan hubungan atau interaksi dengan orang tersebut akan terjadi. Jika ini terjadi padamu, kamu bisa mencoba memanfaatkan energi positif untuk memahami pesan di balik pikiran tersebut. Jadi, jika kamu sering teringat seseorang tanpa sebab yang jelas, ada kemungkinan itu berasal dari energi yang kamu tangkap dari seseorang. Orang tersebut mungkin sedang merindukanmu. Tidak heran dia juga sering memikirkanmu. Mungkin hanya itu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.